Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sepoluan, senang sekali pada hari ini saya dengan Ibdalina kembali menyapa rekan-rekan sobat semua dalam talk show Sepoluan dengan tampilan yang sedikit berbeda. Oke, kenapa berbeda? Karena hari ini tepat pada tanggal 21 April 2025 kita semua memperingati Hari Kartini. Dan di hadapan saya hari ini sudah hadir sosok Kartini masa kini. Kenapa saya bilang sosok Kartini masa kini? Karena beliau merupakan Kepala Sekolah Polisi Wanita Kombes Pol Dr. Meldayani SIK MH yang memiliki andil yang sangat luar biasa dalam melahirkan, mendidik, membentuk para serikandi muda Bayangkara Polisi Wanita Republik Indonesia. Dan kami sapa, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah semangat dan luar biasa. Semangat ya Bu, hari ini Ibu baru saja menjadi inspektur upacara siswa Diktuk Bintara Polwan dengan menggunakan pakaian kebaya ya Bu ya. Seru ya, keren seru, ya kita keren ya Bu, Sepoluan keren. Nanti kita lihat mungkin di video-video yang ada di Humas Sepoluan ya Bu. Sekalian upacara, sekalian defile. Betul. Coba, kebayang nggak? Dengan kebaya, defile. Defile, ya? Betul Ibu. Iya, baik Ibu. Selamat datang Ibu di talk show Sepoluan. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu. Hari ini adalah Hari Kartini. Menurut Ibu, momen refleksi bagi perempuan Indonesia, apa makna Hari Kartini bagi Ibu secara pribadi? Secara pribadi makna Hari Kartini adalah bahwa simbol Kartini itu adalah simbol emansipasi. Perempuan-perempuan masa kini ya, simbol keberanian, simbol keteguhan, simbol kecerdasan, bagaimana mendobrak ya perempuan yang masih terbelakang sampai perkembangannya sangat signifikan saat ini, luar biasa. Buktinya hari ini polisi wanita kita tunjukkan, polisi semangat Kartini oleh Sekolah Polisi Wanita. Iya, semangat Kartini hari ini kita tunjukkan dengan kita menggunakan pakaian kebaya. Hari ini kita beraktivitas seperti biasa, jadi kita menampilkan bahwa polisi wanita Indonesia juga bisa tetap feminim, betul sekali ya Bu, menunjukkan sisi-sisi wanitanya dan sisi seorang ibu. Betul. Ya, baik Ibu. Kemudian, apakah ada nilai-nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini yang Ibu rasakan masih sangat relevan pada masa saat ini, Bu? Tentunya nilai-nilai perjuangan yang diperjuangkan oleh beliau waktu dulu ya. Sangat, menurut pendapat saya itu masih sangat relevan. Ini tertuang bagaimana kita di Sekolah Polisi Wanita ini kita membangun sebuah keberanian untuk berbicara, keberanian untuk mereka merepresentasikan semangat perjuangan, mereka hadir dengan knowledge, dengan skill, dengan attitude yang menggambarkan mereka di satu sisi adalah aspek mereka penegak hukum, namun di sisi lain dia tidak melupakan feminimnya, seperti itu. Betul, jadi sebagai penegak hukum selain menunjukkan sisi ketegasan kita, Polwan itu dikenal dengan kehumanisannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ya Bu? Istilahnya mother policing ya. Mother policing. Itu yang selalu kita kembangkan di sini bahwa kita boleh dalam hal kita sebagai penegak hukum, kita polisi, kita sebagai penjaga kehidupan, kita pejuang kemanusiaan, kita membangun peradaban ini, menjaga keteraturan sosial dengan fungsi-fungsi yang melekat pada fungsi kepolisian, tapi di satu sisi kita adalah seorang wanita, kita nanti akan menikah, kita seorang istri, kita seorang ibu. Nah ini yang harus kita seimbangkan. Ya, luar biasa sekali. Baik Ibu, kemudian siapa Kartini versi Ibu Kasepoluan dalam kehidupan nyata, baik dalam karir maupun dalam kehidupan pribadinya Ibu? Kartini versi nyata menurut saya sih ibu saya ya, ibu saya yang bisa, maaf dalam kondisi sakit saat ini, ibu saya yang benar-benar memperjuangkan saya, mendidik saya, mengasuh saya dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, tapi di sisi lain dia memberikan saya, kamu harus tegas, kamu harus hebat, kamu harus luar biasa, kamu berjuanglah untuk Indonesia ini, untuk mama dan untuk adik-adikmu, untuk keluargamu, yang pasti untuk kepolisian. Memang saya dikader untuk menjadi polwan. Iya. Baik, berarti secara garis besar bahwa Kartini di mata seorang ibu Kasepoluan adalah ibu sendiri. Iya, luar biasa yang saat ini dalam keadaan sakit ya Bu. Kita doakan para sobat Sepoluan semoga ibunda dari Ibu Kasepoluan selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, selanjutnya apa tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh perempuan khususnya Polwan
dalam meniti karir di institusi yang mayoritas masih didominasi oleh pria, Ibu? Kita Poluan ini kan di dunia maskulin ya. Ya. Jadi istilahnya feminim di dunia maskulin. Maskulin. Tantangan terbesarnya tentu saja ada dua hal menurut saya. Internal kepolisian, internal dalam diri polisi itu sendiri, Poluan itu sendiri, maupun eksternal. Internalnya tentu saja hambatan berkarir ya. Ketika mereka dituntut sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, mereka dituntut bekerja 24 jam. Namun di sisi lain mereka juga harus mengurus rumah tangga. Betul. Dia adalah seorang ibu, seorang istri yang harus mengurus suaminya. Itu menjadi hambatan terbesar, hambatan berkarir. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara di belahan dunia pun ini menjadi hambatan terbesar. Tetapi sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana ini mensinergikan, bagaimana kita menyeimbangkan peran kita sebagai ibu, sebagai istri, tetapi peran tugas kita sebagai kepolisian negara Republik Indonesia ini yang tantangannya sangat luar biasa di saat ini. Siap. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sisi kualitas ya, saya menyadari bahwa jumlah Poluan Indonesia ini masih 5,6%. 5,6% ya, Bu ya? Kalau kita studi komparatif dengan beberapa negara di Indonesia, itu sudah di atas 18, 19, 20%. Beberapa negara Asia aja, Singapura, Malaysia itu udah di atas 18%. Indonesia sekali lagi cuma 5,6%. Hanya 26.000 dari 474.000 anggota kepolisian. Nah, itu tantangan saja. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita memaknai ya proses diri kita untuk selalu maju. Jadi jangan sampai kita membuat label stereotip bahwa Indonesia Poluan tuh nggak mampu, Poluan itu cengeng. Nah itu yang kita rubah. Kita mampu, kita hebat, kita luar biasa, kita selalu up to date, kita selalu meningkatkan kemampuan kita secara knowledge, kita berlatih, kita mengerjakan semuanya, kemudian didukung oleh attitude. Itu yang paling penting, bagaimana pola perilaku kita, etika, moral, keberanian untuk melaksanakan tugas kita sebagai kepolisian. Itu menurut saya tantangan terbesar. Ya, berarti dari jumlah 5,6% itu kita harus tetap punya semangat ya Bu ya untuk maju, karena saat ini juga sepertinya institusi kita Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan peluang yang sangat besar kepada kita Poluan bagi yang memang punya kemampuan, kompetensi dan kemampuan. Jadi tetap semangat ya Bu, betul sekali. Betul, semangat. Kepolisian ini sudah memberikan ruang yang inklusif bagi Poluan Indonesia. Terbukti dari beberapa jabatan yang diberikan, Kasepolwan kan, kemudian Kapolres itu lebih dari 20 orang yang saat ini, Kapolda memang cuma satu ya. Kita berharap nih next ya, Bu, ini Kepolisian Republik Indonesia memberikan ruang yang lebih bahwa Poluan itu mampu dan tunjukkan kalau kamu mampu diberikan peluang jabatan, ya tunjukkan bahwa kamu hebat, kamu luar biasa, seperti itu. Ya, betul sekali. Semoga kedepannya next ada Kapolda yang selanjutnya. Kita doakan Sobat Sepoluan, semoga Ibu Kasepoluan mungkin menjadi next Kapolda. Oke, baik Ibu. Sebagai Kasepoluan, bagaimana Ibu melihat perkembangan peran perempuan di institusi kepolisian dari masa ke masa? Ya. Awalnya Poluan lahir ya, sampai saat ini perjalanan karirnya luar biasa. Sekali lagi kita ini kaum perempuan, kaum feminim di antara para maskulin. Masih ada stereotip label yang menyatakan kita tidak mampu. Tetapi dengan perkembangan zaman, dengan ruang yang diberikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada kita untuk kita mampu dan sejajar sebagai anggota Polri, tentunya harus kita lakukan adalah bagaimana kita selalu upgrade diri, kita meningkatkan knowledge, skill dan attitude kita, meningkatkan kompetensi kita. Namun di sisi lain, ingat peran kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita, tetap laksanakan itu dengan baik. Jadi tidak kebalik-balik ya, tidak kebalik-balik ketika menjadi Poluan kemudian mikirkan kantor. Sudah berikan ruang kita bekerja, tapi di sisi lain kita juga harus melaksanakan tugas kita dengan baik. Ada istilah work life balance ya. Tidak harus waktu itu secara kuantitas full sama anak, tetapi waktu itu berkualitas. Saya pernah mengalami ya, ketika saya diberikan amanah waktu itu menjadi Kepala Kepolisian Resort di Jawa Barat, anak dan suami saya di Jakarta, tetapi saya bagaimana membuat sebuah waktu yang berkualitas. Quality time dengan anak itu dapat, tapi di sisi lain kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin, sebagai seorang komandan di sebuah resort, sebuah wilayah, sebuah kepolisian resort ya, kita mampu menyimbangkan itu.
menurut saya seperti itu. Ya, jadi intinya work life balance. Ya, semoga juga bisa menjadi panduan buat kami juga ya, Bu, untuk menyeimbangkan antara tugas dan juga tidak melupakan keluarga. Ya, baik Ibu, banyak yang bilang bahwa Kartini masa kini adalah perempuan yang bisa memimpin tanpa kehilangan sisi kelembutan. Menurut Ibu, bagaimana menyeimbangkan antara ketegasan sebagai seorang polisi dengan empati sebagai seorang perempuan? Polwan itu kan identik dengan keibuan, feminin, kelembutan, mampu merawat. Maka di berbagai jabatan yang diberikan itu cocok untuk hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Bagaimana polwan itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak. Nah, level-level seperti itu tonjolkan sisi mother-nya kita. Sisi polisi, mother polisinya, sisi keibuan kita mampu, tidak hanya dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak, dalam penanganan kasus lain pun intelijen kita misalnya, ada istilah intelijen ala emak-emak. Nah, mungkin intelijen ala emak-emak ketika kita didorong untuk di fungsi tersebut, kita lebih mampu menangani hal-hal yang sifatnya merupakan sebuah tantangan yang luar biasa. Terkadang kesempatan yang nggak diberikan kepada kita, ada polwan yang mampu. Nah, stereotip yang harus kita dobrak dengan menunjukkan kita nih hebat, kita nih luar biasa, kita punya knowledge dan punya skill yang baik, seperti itu. Ya, intinya tidak takut untuk mendobrak tadi ya Bu ya, stereotip yang kata orang polwan paling juga kalau sudah berkeluarga sudah stuck karirnya, tapi kita tunjukkan bahwa ketika polwan sudah berkeluarga, polwan juga tetap hebat dalam karir, tentunya dalam pelaksanaan tugasnya. Betul begitu ya Bu? Kenapa saya bilang begitu? Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, ada istilah penelitian dari Harvard Business, dari 19 kompetensi kunci kepemimpinan polisi wanita, 17 diantaranya polwan itu lebih unggul. Itu luar biasa. 17 lebih unggul, dari inisiatif, komitmen, membangun, keputusan, dan seterusnya, ada 17 kunci. Itu hasil penelitian Harvard Business, menurut saya juga nggak biasa-biasa, yang bukan kaleng-kaleng. Nah, seperti itu. Nah, dengan hal tersebut berikan dong kami kesempatan. Ketika kesempatan itu diberikan, ya ambil peluang itu. Jangan juga fenomena Cinderella kompleks. Nah, ini belum tahu ya. Iya, Bu. Cinderella kompleks itu adalah ketika, tahu nggak sih dongengnya Cinderella? Iya, tahu. Ketika perempuan menghadapi berbagai cobaan, mengharapkan seorang pangeran datang kemudian menjemput dia seperti itu ya, dia tidak mau berubah, dia masih di bawah kekejaman ibu tirinya, tekanan dan seterusnya, dia tidak mampu mendobrak itu. Ayo, kita bisa kok gitu. Yang penting juga polanya juga harus solid. Betul. Sudah ada perkap tentang pengaruh kesamaan gender di lingkungan kepolisian. Ayo kita sama-sama ini kita jadikan momen di Hari Kartini ini untuk kita lebih hebat dan lebih hebat. Ya, lebih hebat dan tentunya juga saling mendukung ya Bu. Betul. Sesama polwan. Ya, baik Ibu, apakah ada program di Sepolwan yang bertujuan untuk memperkuat peran perempuan dalam kepolisian? Di Sepolwan ini kunci utamanya kan sumber daya manusia ya. Kita berbicara kompetensi itu ada knowledge, skill, dan attitude. Secara knowledge kami memperkuat dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Di sisi kedua adalah bagaimana mereka secara skill mereka mampu. Mereka adalah calon-calon polisi yang kita rubah mentalnya dari orang sipil menjadi polisi. Kemudian attitude, perilaku, bagaimana dia mempunyai rasa etika yang baik, moralitas, dia punya keberanian, dia berjuang untuk keadilan, sekali lagi dia penjaga kehidupan, pejuang kemanusiaan, membangun peradaban. Nah, itu. Selanjutnya, kami di sini juga bagaimana sistem mentoring dan coaching yang kami upayakan kepada siswa ini, bagaimana seniornya melakukan mentoring secara terus-menerus kepada adik-adiknya di sini melalui pengasuhan oleh Bamin, oleh Danton secara berjenjang, ada komandan kompinya, ada danjonnya, kabak pinsisnya sebagai leading sektornya. Bagaimana nilai-nilai ini tetap dikembangkan sebagai seorang polwan, sebagai seorang polisi wanita yang nanti akan terjun ke lapangan melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu dari sisi kurikulum. Sisi-sisi lain kami juga membuat mereka ini cantik. Ada program beauty class, bagaimana mereka tampil cantik. Cantik tuh identik dengan apa sih? Menarik. Oh iya, ini polwan cantik, bodinya bagus. Sekarang udah lari siang loh. Betul Ibu. Lari siang, lari malam. Kenapa?
Saya pengen polwan-polwan ini dilihat sosok yang enak dipandang, mereka cantik, dia gatur lalin, dia bisa jadi host seperti host kita ini luar biasa kan. Nah, seperti ini yang saya harapkan. Siap Ibu. Calon-calon siswa yang 456 yang kami didik sekarang ini menjadi polwan yang hebat, luar biasa, attitude-nya bagus, knowledge-nya oke, dia terampil. Seperti itu. Iya, jadi tidak hanya terampil dalam ilmu kepolisian saja, namun juga punya etika dan tentunya postur yang proporsional Ibu, sehingga nanti ketika memberikan pelayanan akan mendapatkan, polwannya ternyata cantik-cantik, enak dipandang, betul Ibu. Dan intinya berdandan untuk menarik, bukan berdandan yang berlebihan. Nah, betul. Satu lagi lah sebetulnya, sesuatu yang berbeda di sepolwan ini adalah bagaimana polwan itu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Siap Ibu. Mereka melayani, mereka punya rasa empati. Latihan kerja berikut ini mereka akan kita dorong ke rumah-rumah masyarakat, menengah ke bawah. Mereka membantu kegiatan masyarakat yang ada di sana, karena saat ini kepolisian ini sedang melaksanakan program ketahanan pangan. Kita mendukung program Astacitanya dari Presiden Republik Indonesia. Jadi kita rubah tahun ini. Latihan kerjanya kita libatkan mereka ke masyarakat, mereka tinggal bersama masyarakat, mereka melaksanakan pengabdian masyarakat, tetapi tetap fungsi teknis kepolisiannya dilaksanakan dengan baik. Iya, wah ini ternyata Sobat Spolwan sudah dapat sedikit bocoran nih tentang pelaksanaan latihan kerja, dan saya yakin penasaran gimana sih latihan kerjanya siswa Diktuk yang nantinya akan diterjunkan secara langsung di tengah-tengah masyarakat ya Bu ya, betul sekali. Oke, baik Ibu, mohon izin, jika RA Kartini hidup di era sekarang, menurut Ibu apa yang mungkin akan Ibu perjuangkan, akan diperjuangkan oleh beliau? Yang akan diperjuangkan? Iya. Tentunya di sisi kepolisian ya. Menurut saya adalah bagaimana ruang yang setara, lebih inklusif lagi kepada polwan-polwan ini. Mungkin berikutnya akan diberikan ruang-ruang jabatan yang lebih banyak lagi, jumlah polwannya ditingkatkan lagi, ya 10% lah. Kita siap kok didik calon-calon polisi wanita ini di sini kan gitu ya. Iya, betul Ibu. Berarti siap ya Bu ya, kalau kedatangan peserta didik yang lebih banyak lagi, kita siap untuk mendidik, memberikan setidaknya 10% tadi yang Ibu sampaikan. Perbandingan antara polisi wanita dengan polisi laki-laki. Oke. Baik Ibu, terakhir di momen Hari Kartini ini, apa harapan Ibu untuk masa depan perempuan Indonesia, Ibu? Harapan saya buat polwan ya, Ya. polwan Indonesia ini selalu update diri, update kemampuan, belajar dan belajar. Sekarang sudah go internasional, ayo tingkatkan kemampuan dirimu, tingkatkan kemampuanmu baik secara skillmu, dan perbaiki etika, perbaikin moralitas ini. Jadilah polisi-polisi yang baik, polisi-polisi yang menjadi penolong ya, menjadi penolong masyarakat, mempunyai moralitas yang baik. Kenapa? Kalau kita selalu menanam kebaikan kepada masyarakat, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Iya, betul sekali Ibu. Jadi poin terpentingnya adalah ketika kita berbuat kebaikan, maka yakinlah kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Baik Sobat Spolwan, demikian tadi bincang-bincang santai kita bersama Ibu Kasepolwan. Sekali lagi terima kasih Ibu atas kesempatan kehadiran Ibu di Talkshow Sepolwan, memberikan inspirasi yang sangat luar biasa di Hari Kartini ini, dan semoga Sepolwan tetap dapat melahirkan Kartini-Kartini muda, sosok Sri Kandi Bayangkara, polisi wanita Republik Indonesia yang profesional, modern, unggul, dan terpercaya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai bertemu kembali di talkshow berikutnya. Sepolwan menyala. Yeay.